Prognosis Podcast, program ngobrol seru informasi hit. Selamat pagi Bu Yasa. Selamat pagi. Selamat datang di studio Prognosis Podcast. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bu Yasa karena sudah bersedia menjadi narasumber pada podcast kali ini. Baik. Awali podcast kali ini, mungkin Bu Yasa bisa menyapa terlebih dahulu para pendengar setia kita dan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu Yasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Halo pemirsa Prognosis Podcast dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Yasa Monika. Saya di sini adalah perawat dari UPT Puskesmas Permata Kecubung, sekaligus pemegang program penyakit TBC. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai tema kita hari ini, mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait penyakit tuberkulosis itu seperti apa sih? Oke, baiklah. Penyakit yang kita kenal selama ini dengan TBC itu kepanjangan dari tuberkulosis, di mana penyakit ini itu dibawa oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, apa saja sih yang diserang oleh bakteri ini? Dia dapat menyerang paru-paru seperti yang kita ketahui pada umumnya ya. Tapi selain daripada paru-paru, dia dapat juga menyerang ke kulit, kemudian ke tulang, kemudian juga ke kelenjar getah bening, kemudian juga dapat ke jantung dan ke otak. Terus lanjut sesuai dengan tema kita hari ini mengenai pengendalian penyakit TBC, kapan seorang itu perlu dilakukan tes TBC dan apa yang harus dilakukan orang atau keluarga terutama yang tinggal serumah dengan si terduga ini. Oh, baiklah. Kapan sih kita perlu melakukan pengecekan? Pada saat kita mengalami gejala atau tanda, yaitu batuk yang lebih dari 14 hari, udah diobati nih, tapi nggak sembuh-sembuh. Udah lebih dari 14 hari, kemudian batuknya itu lebih parah ketika malam hari sampai dengan dini hari. Nah, kemudian juga pada malam hari dia itu berkeringat tanpa sebab, tanpa melakukan aktivitas, tanpa apa-apa, tapi dia berkeringat. Ya, seperti itu. Kemudian juga dia mengalami penurunan berat badan yang berlebihan selama 1 bulan terakhir. Nafsu makannya kurang, kemudian pada beberapa orang dapat terjadi sesak nafas. Jika sudah ada tanda seperti itu, silakan datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Nah, Apakah dia TBC atau tidak? iya, Kan? nanti penegakan diagnosanya di puskesmas. Kemudian untuk keluarga yang satu rumah dengan penderita TB memang diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan. Tujuannya apa? Nanti untuk evaluasi pengobatan si penderita TB ini sendiri. Kemudian mencari tahu dari mana sih sebabnya dia tertular ini. Jika dia melakukan pengobatan, kemudian dia sembuh, tetapi misalnya pemicunya ada di tempat yang satu rumah dengan penderita itu, maka ketika daya tahan tubuhnya bagus dia sembuh. Tapi nanti pada saat daya tahan tubuhnya lemah, nah nanti bisa muncul lagi. Ya makanya yang satu rumahnya itu harus diperiksakan kembali, diperiksakan juga. Kalau untuk penanganan atau pengobatan TBC itu sendiri, bagaimana prosedurnya Bu? Dan apakah TBC ini bisa disembuhkan? Untuk prosedurnya sendiri itu yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, jika Bapak atau Ibu yang di rumah mengalami tanda atau gejala seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka silakan datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri ke puskesmas terdekat ya. Nah, nanti jika hasilnya dinyatakan positif, ada positif TBC, maka dokter akan memberikan pengobatan dengan menggunakan program obat anti tuberkulosis atau bisa kita sering sebut dengan OAT. Nah, obat ini kita minum selama 6 bulan setiap hari. Nah, apakah bisa sembuh? Bisa. Yang Bisa ya, Bu, penting, ya? iya bisa. Teratur minum obatnya. Iya, dan tidak putus obat seperti itu. Kalau misalnya putus seperti itu obatnya, apakah dia pengulangan pengobatan apa gimana? Biasanya tergantung dari berapa lama dia tidak meminum obatnya. Kalau hanya 1 hari dia lupa minum obat, itu masih bisa dilanjutkan. Tapi jika misalnya dia lebih dari 1 bulan, itu bisa dikatakan sudah putus obat dan harus mengulang.
Iya, oke. Heeh, dari awal. Misalnya pun dia tinggal 1 bulan, dia Mhm. sudah 5 bulan minum obat, Tapi tetapi dia putus 1 bulan itu nggak minum obat, jadi dia harus mengulang kembali. mengulang Jadi kembali ya. ya sayang banget sih. Ya, sayang banget karena kita sudah mau proses penyembuhan, tapi ada apa namanya, tiba-tiba kita nggak meminum obat, maka itu bisa mengulang kembali dan pengobatannya pun menjadi lebih lama lagi ya. Iya, Dari yang betul. 6 bulan akan menjadi 12 bulan mungkin karena kan mengulang lagi kita mengkonsumsi obatnya. Iya. Terus, berapa Bu kira-kira biaya yang harus dibayar untuk penanganan kasus TBC ini? Mulai dari pemeriksaan sampai dengan tuntas pengobatannya. Karena penyakit TBC ini sudah masuk ke dalam program nasional yang Mhm, ditangani oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pengobatannya bisa dilakukan di puskesmas itu secara gratis gratis. ya Bu, Iya. karena sudah ditanggung pemerintah gitu ya? Iya, obatnya sudah disiapkan pemerintah, Mhm, penegakan diagnosanya juga sama. Pokoknya kalau sudah dikatakan suspek TB, iya. itu bisa dikatakan masuk untuk kategori BPJS gratis. Kalau melihat dari beberapa kasus yang sudah kita layani di Puskesmas Permata Kecubung, ada beberapa pasien tuh Bu yang tiba-tiba menghentikan pengobatannya. Sebenarnya apa bahayanya dengan pengobatan TBC yang tidak tuntas ini? Ketika ada penderita yang tidak tuntas minum obat, maka yang akan terjadi adalah kuman yang ada di dalam tubuh seseorang itu Mhm. akan menjadi sulit kita sembuhkan. Seperti yang Oh, sudah kita bahas tadi, maka ada kemungkinan akan kebal terhadap anti obat TBC-nya. Seperti itu. Nah, jika udah kebal, ya. maka itu akan semakin lama lagi. Seperti yang Ibu bilang tadi benar, akan lebih sulit untuk Sulit bisa disembuhkan. disembuhkan. Ya, dan kemudian pengobatannya itu jika sudah resisten terhadap obat anti tuberkulosis itu sementara ini belum bisa kita layani di Puskesmas. puskesmas. Gitu. Berarti tadi kan kalau dia putus obat, terus dia kan harus mengulang pengobatan kan Bu. Berarti Mm-mm. tadi kan ada penjelasan kalau dia sudah kebal, itu apakah kita harus melakukan pemeriksaan ulang? Maksudnya dia itu sudah masih TBC apa sudah kebal dari penyakit TBC-nya itu? Oh, kalau untuk itu kan TBC ini kan terdiri dari 2 kategori. TBC sensitif obat dan TBC resisten obat. Ya. Nah, ketika yang sensitif obat ini yang tadi dia minum teratur 0 sampai Mhm. 6 bulan, kemudian dia pemeriksaan ulang, jika masih ada TBC-nya dia lanjut kembali minum 3 bulan atau sesuai dengan indikasi atau resep dari dokter. Nah, kemudian kalau memang sudah tidak ada dia berhenti. Nah, tetapi kalau kasusnya yang tadi resisten obat, kemungkinan dia putus obat kan. Iya, putus obat. Putus obat, kemudian kita lakukan pengecekan. Apakah obatnya ini masih mempan, maksudnya apakah Heeh, obat ini kebal kebal di terhadap TB, terhadap tubuh si penderita ini ya, atau tidak. Nah, jika memang itu sudah kebal, maka kita akan lakukan rujuk ke rumah sakit. Jadi pengobatannya nggak bisa di di sini. puskesmas. Iya. Jadi ditindaklanjutin oleh rumah sakit seperti itu Iya. ya. Nah, terus Bu, bisakah Bu Yasam berbagi tips and trik mengenai pengobatan TBC ini agar si penderita ini tidak putus pengobatannya? Oke. Salah satu tips atau cara agar penderita Ya, tidak putus obat ya. itu yang pertama, itu harus ada kesadaran dari dirinya sendiri Oh, untuk sembuh. kesadaran dirinya sendiri Iya, ya Bu. kesadaran dirinya sendiri, saya mau sembuh, saya mau minum obat teratur. Kemudian yang kedua, itu lingkungannya harus mendukung, seperti orang serumahnya, Hmm, kemudian keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Nah, berarti lingkungannya itu sangat mendukung ya Bu ya iya, sangat untuk mendukung. pengobatan TBC ini. Iya, kemudian ada satu lagi, dia harus di satu rumah itu agar pasien ini atau penderita ini tidak lupa meminum obatnya, di satu rumah itu harus ada yang namanya pemantau minum obat. Iya. Ada yang mengingatkan gitu Iya, ya? ada yang Oh, mengingatkan. Jadi ada salah satu anggota keluarga di rumah itu yang mhm, tugasnya untuk mengingatkan mengingatkan. setiap hari agar si penderita ini Tidak tidak lupa, lupa. oh iya, gitu. Terus, untuk sebaran penyakit TBC itu sendiri kalau dipetakan, nah kira-kira desa mana Bu yang paling banyak hingga yang paling sedikit? Kalau berdasarkan dari Kecamatan Permata Kecubung ini aja dulu lah Bu.
Untuk di Permata Kecubung, untuk penderita TBC itu kebetulan setiap desanya ada. Ya. Ada. Untuk yang paling banyak itu sementara ini oleh Kenawan. Oh, dari Desa Kenawan ya, Bu ya? Iya, cuman dia di ininya, di perusahaan. Oh, yang di perusahaan Kalau ya, di bukan desa, di desanya. iya, kalau di desanya ada 1 orang. Tapi udah kemarin udah dirujuk ke rumah sakit. Tapi itu yang dari perusahaan ataupun dari desa itu berarti terpantau ya, Bu, pengobatannya? Iya, terpantau. Secara berkala kita lakukan investigasi kontak dan kemudian pengawasan minum obat juga ke sana. Terus dari sejumlah kasus yang sudah dilayani, nah kira-kira apa yang menjadi penyebab terbanyak TBC di Permata Kecubung ini, Bu? Dan ada tidak kaitannya dengan kebiasaan atau adat budaya yang ada di daerah setempat ini? Baik, jika ada kasus baru biasanya kan saya selalu wawancara pada penderitanya. Nah, jawabannya memang bervariasi ya. Ada yang mengatakan bahwa di lingkungan kerja mereka makan dan minum itu menggunakan satu tempat makan dan Bareng-bareng. iya, menggunakan sendok yang sama-sama. Kemudian ada juga nih bapak-bapak nih, misalnya yang pegawai di tempat kerjanya, mereka ini jam istirahat itu satu rokok Ya, dibagi. berbagi. Iya, berbagi dengan beberapa temannya. Sedangkan kita nggak tahu teman kita itu air liurnya mengandung TBC. bakteri TB atau tidak Tidak, ya. Berani ya mereka Iya. bergantian seperti itu. Terus menanggapinya seperti itu gimana? Ya biasanya saya edukasi, kami edukasi juga bekerja sama dengan dokter, mengedukasi bagaimana sih di lingkungan kerja agar tidak Terjadi seperti itu ya. berbagi tempat makan dan minum karena kita tidak tahu bahwa imun tubuh seseorang itu kan berbeda-beda. Ada kita tahun lalu dapat kasus bahwa yang menularkan penyakit ini adalah si anaknya. Si anaknya ini tidak apa-apa keluhannya tidak memiliki keluhan. Iya, tidak memiliki keluhan apa-apa. Nah, yang terdeteksi duluan malah adalah ibunya. Orang tuanya itu sesak napas dan lain sebagainya. Nah, setelah diperiksa satu rumah ternyata anaknya juga positif. Nah, Bu, ini pertanyaan terakhir ya. Nah, apa harapan Bu Yasa terutama pada penderita TBC ini dan ke depan kira-kira ada agenda atau terobosan apa dalam pengendalian TBC ini, Bu? Sebelum saya jawab, maka saya akan kembali ke pertanyaan tadi. Saya sepertinya lupa menjawab ya. Oh iya. Boleh, Bu, boleh. Baiklah, jika ditanya apakah ada kaitannya penularan TBC di Permata Kecubung dengan adat istiadat setempat, maka saya akan bilang ada beberapa hal yang dapat meningkatkan penularan TB ini, yaitu pada acara begendang atau beigal. Nah, acara seperti itu kan mereka menggunakan gelas yang gelas yang sama untuk meminum tuak seperti itu. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh droplet atau air liur dari orang lain. Oh begitu, berarti memang ada ya Bu ya kebiasaan adat istiadat itu? Iya, ada. Yang Cuman biasanya memang agak sulit kita untuk mengedukasi ini karena memang ini bersinggungan dengan adat istiadat yang udah dijalankan sejak turun-temurun dan sudah lama. Jadi memang saya sebagai pemegang program agak stuck di situ sebenarnya. Kayak harus pendekatan lebih dalam lagi ya. Iya betul, tokoh adat. Tokoh adatnya itu, jadi biar mereka juga paham arti kalau kebiasaan seperti itu tuh tidak baik gitu ya Bu ya. Bagaimana Bu harapan Bu Yasa terutama pada penderita TBC ini? Dan ke depan kira-kira ada agenda atau terobosan apa dalam pengendalian TBC ini? Oke. Nah, harapan saya untuk penderita TBC agar selalu semangat, tetap semangat untuk minum obatnya, disiplin dan konsisten. Jika Anda konsisten, maka Anda tidak hanya menyelamatkan diri Anda, tetapi menyelamatkan lingkungan Anda dan keluarga Anda. Untuk terobosannya, kita sementara ini sudah terbentuk tim penanggulangan TB untuk Kecamatan Permata Kecubung. Sudah ada timnya ya Bu? Iya, sudah ada. Nah, itu dipimpin oleh Bapak Camat sendiri. Nanti harapan kami dapat menanggulangi atau menurunkan angka TBC ini
secara bersama-sama melalui kerjasama dengan lintas sektor, ya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian pemerintah desanya juga. Seperti itu. Kerjasama antar lintas sektor itu memang sangat berpengaruh ya Bu ya, karena kita sendiri itu tidak bisa mengkoordinir seluruh masyarakat terutama ya, Iya. karena butuh bantuan ya, memang berperan penting itu lintas sektor itu bagi untuk mensukseskan program TBC ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Yasa atas penjelasan-penjelasan yang cukup menarik ya terkait TBC. Jadi para masyarakat di luar sana, para pendengar podcast setia yang dimanapun berada, mungkin bisa memahami apa penjelasan terkait TBC ini. Semoga untuk kedepannya mungkin Mbak Yasa bisa bergabung lagi dan bisa menjadi narasumber lagi pada podcast di podcast prognosis ini ya, Bu. Baik. Tos TB. Temukan tuberkulosis dan obati sampai tuntas. Iya. Terima kasih Bu Yasa.